Selamat datang di Kampung Gula Aren, Desa Cibaliung. Kampung Sabrang Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung dikenal dengan Kampung Gula Aren. Cibaliung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang memiliki potensi pangan lokal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah komoditi perkebunan. Salah satu produk unggulan komoditi perkebunan di Kecamatan Cibaliung adalah aren. Berdasarkan data statistik dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 bahwa luas lahan aren sekitar 11,10 hektar. Kenapa disebut Kampung Gula Aren? Karena hampir 80% masyarakat Kampung Sabrang ini adalah pengrajin gula aren. Kualitas gula aren yang beragam sangat dipengaruhi oleh kualitas air nira, proses pemanasan, proses pencetakan, dan pengemasan. Kualitas air nira sangat mempengaruhi terhadap kualitas gula aren. Oleh karena itu, penggunaan pengawet alami dari akar kawao harus diperhatikan juga umur dari pohon aren yang disadap. Proses pemanasan pada saat pemasakan gula aren juga berpengaruh terhadap karamelisasi gula aren. Proses pencetakan gula pada batok kelapa, jika masih terlalu panas, maka gula akan menjadi kurang padat di bagian tengahnya. Proses pengemasan dengan menggunakan daun salak harus diperhatikan. Daun salak yang segar akan menyebabkan gula aren cepat meleleh. Jadi, daun salak yang akan digunakan harus dikeringkan dulu di bawah sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Mulyana, penyuluh BPP Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Hari ini saya sedang berada di Kampung Sabrang, Desa Cibaliung bersama Ketua Gapoktan Mulya Karya Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, yaitu Bapak Sunaria. Kenapa Kampung Sabrang disebut Kampung Gula Aren? Karena hampir 80% kepala keluarga di Kampung Sabrang ini adalah pengrajin gula aren. Nah, ini salah satu kebun milik petani yang berada di Blok Sabrang. Di Kampung Sabrang ini ada kira-kira populasinya 1.000 pohon ya Pak ya? Ada. Kira-kira ada 1.000 pohon, ini baru di Blok Kampung Sabrang saja. Dan ini tidak dibudidayakan oleh petani, tetapi tumbuh secara alami dibantu oleh musang ya? Iya Bu. Nah, dibantu oleh musang saja sudah memiliki potensi yang luar biasa. Jadi, petani gula aren di Kampung Sabrang ini sudah bisa memproduksi gula cetak, kemudian gula semut juga, dan dipasarkan di Pasar Cibaliung, kemudian ke kafe-kafe seperti ke Kopi Bakar, ke Warung CS, kemudian sampai ke Pandeglang ya Pak ya? Iya. Sampai ke Pandeglang juga, sampai ke luar Pandeglang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin menginformasikan sekaligus mempromosikan beberapa potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Salah satunya yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif di tingkat nasional, tanaman aren yang ada di Provinsi Banten tentunya punya karakteristik yang spesifik. Aren atau kata orang Sunda disebutnya kaung. Aren atau kaung ini merupakan tanaman konservasi. Sentra aren terbesar di Banten berada di Kabupaten Lebak. Di sini dengan jumlah populasi yang ada di Lebak untuk aren sebanyak 2.481 pohon. Kedua, di Kabupaten Pandeglang ini sebanyak 392 pohon dengan konsentrasi berada di Kecamatan Cibaliung dan sebagian di Kecamatan Munjul. Kalau di Kabupaten Lebak itu sentra terbesar untuk aren berada di Desa Hariang, Kecamatan Sobang, dan di Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Itu sentra aren terbesar di Banten dengan jumlah populasi
tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang menghasilkan sebanyak 2.898. Kalau berbicara produksi, untuk produksi aren kami menghitungnya dengan satuan liter nira. Ternyata produksi nira aren Banten dalam setahun menghasilkan 3.093 liter nira aren. Kalau dikonversikan kepada ton, ini hampir 3 ton. Dengan sentra terbesar ada di Lebak pada angka 2.738 liter. Tanaman aren merupakan warisan orang tua ya pada beberapa generasi yang ada di wilayah hutan, baik hutan adat dan juga hutan rakyat. Perkembangan ke sini, kami Dinas Pertanian Provinsi Banten sudah melakukan intervensi secara teknis. Intervensi teknis di sini, kami Pemprov Banten melalui Dinas Pertanian yang saya pimpin, kami sekarang sudah mengadakan sebuah proses rekayasa teknologi. Rekayasa teknologi supaya kesan aren ditanam oleh musang sekarang kami sudah hapus. Aren dibudidayakan. Bentuk konkretnya, aren sudah mulai kami kembangkan dengan bibit aren yang sudah didaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas dengan aren varietas Parasi yang berasal dari Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Ini berumur genjang. Untuk aren-aren biasa bisa disadap pada umur 10-12 tahun. Untuk kita aren Banten dari Cihara adalah umur genjang 6-7 tahun bisa disadap. Ini sudah didaftarkan di perlindungan varietas. Sekarang dan ke depan kami sudah mulai kami bagikan, kami budidayakan. Berangkat dari situ, Pemprov Banten melalui Distan Provinsi Banten, kami sudah mengembangkan 3 klaster kampung aren organik. Pertama, kampung aren organik di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Kedua, kampung aren organik. Ini di Desa Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Ketiga, kampung aren organik di Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Dari ketiga klaster ini, ternyata yang sudah eksis skala pemasaran ekspor adalah ada di kampung aren Desa Hariang, Kecamatan Muncang. Itu beberapa perkembangan untuk gula aren semut yang organik. Berikutnya, untuk menjawab perilaku perdagangan yang tidak sehat di pasaran, masih banyak timbul juga aren gula semut yang non-organik. Ya, kami menyebutnya ada yang dicampur dengan gula pasir dan lain sebagainya. Ternyata konsumen sudah pintar, sudah bisa melihat, sudah bisa membedakan. Lagi-lagi konsumen percaya dengan gula aren semut dari Banten dari 3 klaster tersebut. Nah, ini sebuah peluang, juga tentunya tantangan, bagaimanakah Banten bisa mempertahankan bahwa secara kualitas aren semut adalah Yes Organic melalui sertifikat 3 lembaga persertifikat. Adapun pemasaran, ini lebih bagus lagi, pemasaran dilakukan oleh KWT, Kelompok Wanita Tani Lestari Indah. Jadi ada pembagian tugas, proses produksi, proses budidaya, proses pengolahan dilakukan oleh Gapoktan Mulia Karya, sementara pemasaran dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani Lestari Indah dengan pemasaran itu Pandeglang dan sekitar Banten. Insya Allah sekarang ke depan prospek aren akan terus kami tingkatkan menuju kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aren merupakan tanaman konservasi dengan filosofinya leuweung hejo bisa ngejo. Maknanya apa? Tanaman bisa hijau, petani bisa makan dengan tanaman konservasi arennya. Demikian, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, Banten hebat, Banten bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemasaran gula aren meliputi yang pertama Galeri Kampung Gula Aren di Desa Cibaliung, kedua Pasar Cibaliung, ketiga Kopi Bakar Bapak Endut, keempat BMT An-Nur menyediakan display produk olahan pangan lokal, diantaranya adalah gula aren cetak, gula semut, dan gula jahe. Kelima, Warung CS. Pembelian gula aren berupa gula cetak dan gula semut untuk pembuatan kopi gula aren dan minuman dingin boba. Potensi olahan gula aren yang demikian besar merupakan peluang pengembangan tanaman aren menjadi komoditas masa depan yang sangat menjanjikan. Hal tersebut dapat terrealisasi dengan pengembangan tanaman yang terintegrasi dari hulu atau pembibitan, penanaman, panen, sampai hilir atau pasca panen dan pemasaran. Ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai stakeholder serta pemangku kebijakan terkait. Petani aren maju, mandiri, modern.